Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang kembali menguak fakta yang mengejutkan. Diam-diam dua tersangka kasus Subang menyimpan barang dan perhiasan milik kedua korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dua tersangka tersebut adalah Yosef Hidayah dan istri mudanya, Mimin Mintarsih. Hal ini diungkap oleh pengacara Yoris, Leni Anggraeni, Selasa, 31 Oktober 2023. Kepada Leni, Yoris mengaku setelah 3 bulan pembunuhan ibu dan adiknya, Yosef dan Mimin sempat mendatanginya. Ternyata kedatangan ayah dan ibu tiri Yoris tersebut ternyata untuk menyerahkan perhiasan Amalia. Leni mengatakan dirinya kaget karena perhiasan Amalia tersebut bisa saja termasuk barang bukti. Diungkap Yoris perhiasan Amalia tersebut berupa emas gelang, kalung dan cincin. Yosef dan Mimin mengaku perhiasan korban tersebut didapat dari adik Yosef, yaitu Mulyana. Yoris mengaku sempat bertanya kepada Mulyana di mana dia mendapatkan perhiasan Amalia tersebut. Namun, Yoris mengungkapkan Mulyana adik Yosef tersebut tak menjawabnya. Dengan kasus di Subang, Jawa Barat, 2 tahun 3 bulan kasus ini baru ada tersangka. Tentunya ada beberapa hal yang harus dikritisi ataupun juga kejanggalan yang harus kita bahas agar menjadi knowledge bagi kita semua. Yoris dalam keterangan terbarunya menyatakan bahwa ada satu hal yang sangat janggal pada saat ibu tirinya, Ibu Mimin dan juga papanya Yosef, 3 bulan setelah terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut di 18 Agustus 2021, Yoris ini mengaku bahwa Bu Mimin itu sempat menyerahkan perhiasan yang ini dipakai oleh Amel saat itu. Maksudnya gimana? Ya, perhiasan ini adalah perhiasan yang menempel untuk di Amel, sehari-hari dia memakai itu. Artinya tidak dijelaskan lebih detail perhiasan tersebut bentuknya apa aja. Tapi kalau kita bisa tangkap di sini ya kategorinya bisa cincin, bisa kalung, bisa macam-macam semuanya. Ini juga aneh, pengacara Yoris juga mengatakan bahwa bukankah harusnya yang mengamankan perhiasan tersebut adalah dari penyidik saat itu. Tapi kenapa kok tiba-tiba dari Bu Mimin dan juga Pak Yosef yang menemui Yoris kemudian langsung memberikan perhiasan tersebut? Jangan bilang ini adalah karena ketidaktahuan gitu. Ya, masa sih penyidik tidak tahu bagaimana caranya SOP-nya dalam mengumpulkan barang bukti, SOP bagaimana orang-orang tidak masuk ke sana. Ini pattern-nya, pattern itu bahasa Indonesianya apa ya? Rangkaian atau rumus atau ya gitulah pokoknya pattern-nya ya teman-teman. Itu sudah mulai kebaca sih. Jadi dugaannya ada oknum-oknum atau si orang kuat di balik Yosef ini yang membuat strategi adalah ya udah kita gunakan strategi dengan cara adalah orang awam. Orang awam tuh nggak tahu, ya kita juga udah tahu sih waktu ada keterangan dari sejumlah saksi yang mereka ini menerobos masuk ke lokasi TKP itu di tanggal 19, 20, bahkan beberapa hari sebelum itu pun juga sebenarnya mereka masuk ya teman-teman, karena ya setelah kejadian maksudku mereka alasannya mau ngambil kucing, mau ngambil papan golf, mau ngambil banyak hal paketnya Amel. Mereka alibinya sama sih, menggunakan alasan ya saya nggak tahu, saya juga masuk sama anggota polisi kok. Itu kan yang disampaikan di narasi di berbagai YouTuber yang selalu mengawal kasus Subang sejak 2 tahun terakhir ini. Saya tuh masuk ke TKP bareng sama polisi, bareng sama ini dan itu. Di sisi hati kecil kita merasakan bahwa oh yaudahlah kalau sama polisi udah aman. Tapi kok ternyata ya mau kamu sama polisi, mau kamu sama siapapun harusnya tidak boleh masuk situ. Kalaupun masuk juga harus benar-benar steril. Orang yang ngambil sampel aja untuk ya berbagai macam hal di lokasi TKP, mereka pakai sarung tangan, mereka nutupin kepalanya dengan plastik agar rambutnya tidak kemana-mana. Tapi kok ini mereka begitu lenggang kakung. Patternnya sudah sangat jelas banget. Ini adalah sengaja dibuat kabur agar menyulitkan. Ya, dunia hukum di Indonesia tuh simple sih sebenarnya. Kalau kamu tidak bisa diyakinkan, kita bingungkan. Itu yang aku analisa dari
rangkaian 2 tahun terakhir ini. Jadi mungkin ada banyak bukti ilmiah, misalnya kayak sekarang jejak DNA atau puntung rokok dan macam-macam lainnya atau noda merah di bajunya Yosef, itu adalah temuan sudah sejak lama. Tetapi aku melihat bahwa Polda Jawa Barat itu awalnya Polres ya, dipindahkan ke Polda, ditangani langsung. Penyidik ini rasanya ragu gitu. Apa jangan-jangan ada DNA-nya dia karena lokasinya nggak steril, dia masuk bolak-balik. Itu kan pattern sudah kelihatan banget teman-teman. Nah, kita coba lihat nanti keterangannya dari versi kuasa hukumnya Yosef, apa alasan kliennya, karena kan kliennya belum ditahan Ibu Mimin, jadi bisa langsung komunikasi ya, bisa handphone dan sebagainya, simple lah. Bu, itu ada keterangan tuh dari Yoris bilang bahwa 3 bulan setelah pembunuhan ibu nganterin perhiasan yang dipakai Amel. Itu ceritanya seperti apa? Kita coba lihat nanti apa yang akan diklarifikasi di sini. Apakah ada oknum-oknum juga? Makanya kan ada sebagian orang yang berpikir kenapa kok 3 tersangka ini, Mimin, Arigi dan juga Abi, tidak dilakukan penahanan. Bahkan kuasa hukumnya Yoris juga mengkritisi kalau memang Polda Jawa Barat merasa masih ragu dengan 3 tersangka tersebut, ya kenapa harus ditetapkan tersangka? Tapi sebagian orang berpikir bahwa apakah ini adalah salah satu indikasi ada tersandra kepentingan gitu. Kalau mereka semuanya ditahan, wah siap-siap aja nih bakal bernyanyi semuanya. Karena dengan 3 tersangka tidak dilakukan penahanan, mereka ini masih bebas loh melakukan banyak hal. Ya dibilang, ya mungkin ada yang bilang kan ada yang mengawasi mereka anjas. Tapi zaman sekarang kan ada internet, ada telepon. Apakah mungkin HP mereka sudah disadap? Mungkin nggak? Kalau itu mungkin juga ya nggak tahu sih ya. Mereka bisa komunikasi dengan cara apapun. Oke. Terus Yoris juga mengatakan bahwa Yosef itu sangat janggal sejak 2 hari setelah terjadinya pembunuhan tersebut. 2 hari setelah kejadian tersebut, Papa kalau temui saya itu minta uang aja. Bahkan di saat itu dia meminta untuk mencairkan uang yayasan nilainya sekitar 20-an juta rupiah dan meminta Danu untuk menjadi bendaharanya. Karena kan bendaharanya Amel ya sudah meninggal, Bu Tuti sebagai sekretarisnya dan Yoris adalah sebagai ketua yayasan. Sekarang posisinya gimana? Setelah kasus pembunuhan tersebut, Yoris itu sudah dicopot jadi ketua yayasan, dia menjadi kepala sekolah. Sementara ketua yayasannya adalah Pak Yosef. Yang paling berpengaruh adalah ketua yayasan ya, dia yang akan bertanggung jawab untuk pencairan lah dana dan semuanya. Kepala sekolah itu ibarat kata ya hanya sebuah posisi jabatan ya, jadi menjalankan apa yang disuruh atau diperintahkan dari ketua yayasan. Itu adalah kejanggalan yang sangat nyata. Baru 2 hari istri dan anaknya itu dihabisi oleh orang lain, tapi dia udah mencari uang gitu, minta dicariin uang tersebut. Berikutnya juga adalah kejanggalan waktu BAP pertama. Yosef itu diperiksa pertama di Polres Subang ya, sampai terakhir di Polda Jawa Barat. Yoris bilang begini bahwa waktu di BAP pertama Papa bilang bahwa Papa ini mau diperiksa di Polres, banyak sidik jari Papa. Wah, Papa ini bisa jadi tersangka ini. Itu pada saat dia ngomong tersebut sekalian meminta uang 100.000 rupiah. Kelihatan banget sih bahwa Yosef ini adalah broke banget ya, nggak punya uang, karena uang dalam hitungan yang ratusan ribu, puluhan ribu dia selalu minta sama anaknya. Bahkan dari Yoris pun mengatakan selama ini yang ngasih uang ke Yosef itu adalah Amel, bukan dia sama sekali. Bahkan ini juga menjadi salah satu cara Yosef beberapa kali diwawancara sejumlah YouTuber ataupun juga media massa bahwa saya tuh nggak mungkin menghabisi anak saya Amel. Saya tuh sayang banget. Saya tidak pernah memukul anak saya sedikit pun. Dia adalah orang yang selalu memberikan saya uang bla 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 gitu kan ya. Tapi pada kenyataannya alat bukti tidak seperti itu ya. Jadi lidah itu tidak bertulang. Jadi apapun yang dikatakan kita nggak boleh langsung percaya begitu aja.